Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di channel Diet Santuy, di playlist cara dan tips supaya dietmu bisa konsisten. Nah, kalau kita sedang diet dan ingin menurunkan berat badan, kita kan harus memotong asupan kalori harian itu, supaya bisa defisit kalori dan berat badan akhirnya turun. Seringkali ketika kita memotong asupan kalori, rasa lapar itu juga datang lebih sering daripada biasanya. Semakin sering kamu merasa lapar, otomatis kemungkinan untuk kalap semakin besar. Makanya penting banget memiliki kemampuan untuk mengatur rasa lapar tersebut. Dan di video ini, aku akan berbagi 3 tips bagaimana caranya kamu bisa mengatur rasa lapar supaya tidak terlalu sering datang dan supaya kamu tidak terpancing untuk makan lebih banyak ketika kamu merasa lapar. Langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Nggak bisa dipungkiri, salah satu nggak enaknya posisi ketika kita sedang diet dan ingin menurunkan berat badan adalah datangnya rasa lapar. Sebenarnya, judul saya itu clickbait, diet tanpa lapar. Kenapa clickbait? Ya karena nggak mungkin kita bisa menghilangkan rasa lapar seutuhnya. Namanya rasa lapar itu pasti datang, karena itu adalah salah satu respon tubuh ke berbagai mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dalam video ini aku mau memberi kamu 3 tips terkait bagaimana agar kamu bisa terus konsisten diet dengan mengatasi rasa lapar tersebut. Langsung aja tips yang pertama, bedakan antara lapar fisik dan juga lapar emosional. Lapar fisik adalah saat dimana memang tubuh kita merasa memerlukan gizi, yang datangnya tentu dari makanan. Tanda-tanda tubuh kita memerlukan makanan adalah seperti perut keroncongan, terasa kosong setelah memang cukup lama tidak kemasukan makanan. Badan mulai lemas, mulai agak-agak pusing, mulai gemetaran dikit. Nah, itu pertanda memang tubuh kita ini lagi minta makanan, alias lapar beneran, fisik kita lapar. Nah, kalau begitu ya kamu memang perlu makan makanan yang bergizi beneran. Berbeda dengan lapar fisik, kalau lapar emosional sebenarnya tubuh kita itu nggak beneran lagi butuh makanan. Cuman secara psikologis kita menganggap kita ini lagi butuh makan. Contohnya, pas lagi bosen atau nganggur atau kesepian gitu ya, tiba-tiba kamu cari snack. Pas lagi agak stres, banyak masalah, tiba-tiba pengen yang manis-manis. Terus nggak ada apa, nggak ada angin, tiba-tiba lapar. Tapi bukannya cari makanan untuk memberi nutrisi tubuh, carinya malah makanan atau minuman spesifik yang kamu pengen karena kamu suka rasanya, entah teksturnya, aromanya juga, sensasinya. Pokoknya kamu harus makan makanan tipe tertentu dan saat itu juga. Pernah nggak sih tiba-tiba pokoknya sekarang harus order boba? Atau pokoknya sekarang harus makan keripik singkong? Nah kalau demikian, mungkin sebenarnya kamu itu bukan lapar fisik, tapi lapar emosional. Sadar nggak sadar, memang seringkali orang gagal diet karena kalah sama yang namanya lapar emosional tadi. Lalu gimana solusinya? Yang pertama, coba lebih belajar memahami diri sendiri setelah melihat video ini. Saat kamu ingin makan, coba dilihat dulu kamu itu sebenarnya lapar beneran atau lapar emosional aja. Lalu yang kedua, pastikan kamu cukup tidur. Lalu atur tingkat stresmu, terapkan stress management yang baik. Lalu aktif berolahraga dengan proporsi yang baik pula. Tidak kurang tapi tidak juga berlebihan. Nah, ketiga hal ini bisa membantu kamu mengontrol emotional eating kamu. Yang ketiga, pahami jika trigger emotional eating datang adalah ketika perasaan-perasaan tidak mengenakan seperti sedih, kesepian, bosan, marah, dan lain sebagainya datang. Cobalah untuk mulai membiasakan diri tidak mencari makanan sebagai pelarian, tapi carilah aktivitas atau kegiatan lain. Seperti misalnya lagi kesepian ya, telepon keluarga yang ada di rumah. Kalau lagi bosen, ya udah baca buku atau lakukan hal lain untuk mengembangkan diri ataupun sekedar melakukan sesuatu yang kamu suka. Yang penting larinya nggak ke makanan. Nah itu tadi 3 solusi untuk mengatasi emotional eating. Nah sekarang coba lanjut ya ke tips yang kedua untuk mengurangi rasa lapar ketika kamu sedang diet. Tipsnya adalah pastikan di meal besarmu atau di makan besarmu porsi karbohidratnya wajar serta konsumsi cukup protein dan serat. Coba aku mau tanya, pernah nggak habis makan siang nasi sepiring plus gorengan gitu ya, lalu tiba-tiba sebentar kamu malah ngantuk dan malah lemes. Terus belum waktunya jam makan malam kamu sudah lapar banget. Akhirnya jam makan malamnya bablas makan berlebihan. Atau mungkin sore-sore kamu sudah nyemil berlebih duluan. Hal tersebut diakibatkan dari jenis makanannya tadi, tinggi karbohidrat. Sudah begitu jenisnya itu nasi putih, kan nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi. Belum porsi nasi putihnya juga banyak, jadi glycemic load-nya makin tinggi lagi. Habis itu nggak ada sayurannya, proteinnya pun dikit. Akhirnya kombinasi hal ini menyebabkan kamu ngantuk, lemes, dan gampang lapar.
Mekanisme sederhananya, ketika makan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, yang simpelnya berarti makanan tersebut dapat diserap dengan cepat oleh tubuh, plus porsinya banyak tanpa ditemani dengan cukup serat dan protein, gula darahmu akan melesat naik. Kamu akan mendapat energi dalam waktu yang singkat. Tapi sayangnya, tubuh juga akan berusaha untuk menormalkan kembali gula darah tersebut. Alhasil, jadinya crash. Energi yang datang dengan cepat tadi hilang dengan cepat juga. Makanya, malah ngantuk, lemes, serta cepat lapar. Nah, supaya nggak demikian, pastikan ketika kamu makan besar, ya porsi karbohidratnya yang wajar. Lalu komposisinya yang baik, kombinasikan dengan sayuran dan protein. Jadi, bisa membuat glycemic index dari makananmu menjadi lebih rendah. Kalau indeks glikemiknya rendah, maka tubuh akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencernanya. Alhasil energi yang diperoleh juga sustain lebih lama. Selain itu, kamu juga jadi nggak cepat lapar. Jadi ingat, apabila komposisi dan porsi dari makananmu sebelumnya tidak seimbang serta porsinya kebanyakan, ya ubah menjadi lebih seimbang dan porsinya lebih wajar. Simpel kan? Lalu tips yang ketiga, yang terakhir. Terapkan juga tips nomor 2 ke pilihan snackmu. Nah, apabila sebelumnya kamu nyemil, itu asal-asalan pilih cemilannya. Yang penting suka, enak gitu ya, terus makan sebanyaknya. Coba deh, pelajari dulu komposisi dan porsinya. Cek lagi, jangan-jangan cemilanmu itu komposisinya cuma tinggi di lemak dan karbohidrat doang. Udah gitu kamu makannya porsinya banyak banget lagi, padahal kalorinya tinggi. Cobalah mengubah menjadi lebih concern ke opsi snack yang bisa jadi sumber protein dan juga tinggi serat juga. Nah, aku kasih salah satu contoh snack yang mudah ditemui dan merupakan sumber protein dan serat, yakni Soyjoy. Soyjoy ini adalah satu-satunya snack di Indonesia yang terbuat dari kedelai murni. Kedelai sendiri, indeks glikemiknya itu rendah dan merupakan sumber serat serta protein nabati. Karena Soyjoy terbuat dari kedelai, otomatis produknya juga bisa menjadi sumber protein dan serat. Jadi bisa bikin kamu kenyang lebih lama sesuai dengan topik yang aku bahas di video ini. Favoritku adalah varian yang white macadamia. Ini satu bar kalorinya cuma 130 kilokalori doang, tapi sudah mengandung 6 gram protein serta 3 gram serat. Karbohidrat cuma 9 gram dan lemaknya 8 gram. Indeks glikemiknya di bawah 55, jadi tergolong indeks glikemik rendah. Jadi bisa bikin kamu kenyang lebih lama. Nggak cuma varian white macadamia doang, ada varian Soyjoy yang lain juga loh. Jadi kamu bisa pilih varian mana yang kamu suka. Jadi kalau kamu cari cemilan yang bisa bikin kamu kenyang lebih lama, makan Soyjoy. Karena Soyjoy ini bahan utamanya terbuat dari 100% kedelai murni, Soyjoy bisa menjadi sumber protein, tinggi serat, dan juga tentunya indeks glikemiknya rendah, otomatis bisa bikin kamu kenyang lebih lama. Kalau kamu berminat ke produknya, langsung aja cek deskripsi box, di situ ada link untuk menuju ke online store-nya Soyjoy. Nah, sampai di sini dulu video kali ini, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jadi kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe, pencet bel notifikasinya juga, dan juga like jika video ini berguna buat kamu, dan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya strategi lain untuk membantu kamu mengatur rasa lapar kamu ketika sedang berdiet. See you di video selanjutnya.